Saya mau kasih tips bagi teman-teman dalam memilih jagung. Untuk memilih dan membedakan mana jagung manisnya. Yang pertama, pastikan jagung yang teman-teman pilih Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya mau buat satu cemilan yang sehat pastinya, dan enak, dan disukai anak-anak. Apa itu? Saya mau buat jasuke atau jagung susu keju. Cemilan ini sangat sehat, juga baik buat teman-teman atau buat moms di rumah yang pingin anaknya naik badannya ya. Jadi cemilan yang satu ini sangat direkomendasikan untuk menaikkan berat badan anak ya. Sebelum kita masuk ke bahan-bahan, bagi teman-teman yang baru masuk, selamat datang, selamat bergabung ya. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan share juga tanda loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama yang saya gunakan adalah jagung manis. Pastikan jagung manis yang teman-teman pilih, jagung manis yang masih dalam keadaan segar ya. Ini yang sudah dipipil, ini saya pakai 2 bonggol yang besar. 2 bonggol yang besar ya. Jadi ini saya pakai jagung manis yang jenisnya madu ya. Jadi jagung manis itu ada beberapa tipe. Nah ini lumayan, ini madu itu manis ya. Jadi dia punya rasa manis alami. Nah ini 2 bonggol yang saya sudah pipil, dan kalau nggak bisa dipipil ini disisir ya, disisir pakai pisau. Lalu 100 gram keju parut, 50 gram ini saya pakai margarin, mentega, butter itu, margarin yang sudah dicampur mentega, karena saya ini untuk aromanya. Juga susu kental manis, di sini saya pakai 2 saset ya. Saya mau kasih tips bagi teman-teman dalam memilih jagung. Yang pertama, pastikan jagung yang teman-teman pilih masih segar ya. Dan yang kedua, ciri-cirinya dia kalau manis, teman-teman dia kalau ditimbang berat, juga kalau dicicipin, kita kalau ibu-ibu ya ke pasar kan suka dicicip gitu, itu benar wasi mentahnya tuh manis gitu. Nah itu terus supaya jagung ini biasanya kan kita ibu-ibu di prepare ya sebelum mungkin hari apa baru mau buat, kita bisa menyimpannya dengan kulitnya ya supaya dia lebih awet. Nah itu tips dari saya untuk memilih jagung ya. Jadi biar dia lebih awet di kulkas, misalnya tidak langsung dibuat, juga untuk memilih dan membedakan mana jagung manis. Yang pertama tadi ya kita lihat kalau kita pegang teksturnya tuh penuh. Terus kedua kalau kita cicip, kita kupas sedikit dan rasakan dia rasanya agak manis. Yang ketiga warnanya. Untuk jagung manis dia warnanya memang cenderung lebih kuning. Ya lebih kuning ya. Jadi itu tips dari saya untuk memilih jagung ya. Oke, kita mau lanjut ke cara pembuatannya. Ini saya sudah panasin kukusan ya. Kita mau mengukusnya. Nah, kita kukusnya tidak terlalu lama supaya vitaminnya tidak terbuang ya. Diusahakan dikukus ya, jangan direbus, karena proses perebusan itu vitamin yang terkandung di jagung nanti tak larut di dalam air ya. Dan kukus juga jangan terlalu lama, sekitar 10-15 menit saja dengan api yang besar. Setelah 10 menit, ini sudah bukan 10 lagi, udah 12 menit ya. Kita mau angkat karena masih muda banget, jadi nggak usah terlalu lama. Nah, sudah seperti ini, kita matikan kompor dan kita mau angkat.
Saya mau kasih tips, banyak sekali teman-teman yang bilang begini, Kak, saya tuh suka sekali, anak saya suka sama jasuke, tapi ketika dikasih margarin atau mentega suka menggumpal, dan setelah dingin margarinnya tuh suka misah. Nah, saya mau kasih tipsnya ya. Tipsnya adalah margarin atau mentega dimasukkan ketika baru diangkat. Jadi jangan sampai hangat ya. Benar-benar baru diangkat, kita langsung mau kasih mentega. Tadi kan 50 gram nih. Sepertinya saya nggak pakai semua, nah, terlalu berminyak. Nah, kenapa kita kasih margarin atau mentega gitu? Yang pertama, supaya aromanya tuh dapat. Ini saya pakai yang Blue Band ya, Blue Band Cake and Cook itu udah campuran antara butter dan margarin ya. Ini benar-benar wanginya itu dan tidak akan menggumpal setelah dingin ya. Saya biasa buatnya begini. Nah, kita tinggalin sedikit sebentar lah, 1 atau 2 menit, biarkan sampai si mentega ini masuk meresap ke dalam jagungnya. Jadi dia tidak berminyak tapi malah menambah rasanya ya, menambah rasanya. Kita biarkan dulu 1 sampai 2 menit. Nah, itu tipsnya ya. Ini kan masih panas sekali. Nah, ini saya kurangi ya, tadi 50 gram menteganya, ini saya kurangi sekitar, ini saya pakai sekitar 30 gram saja. Jadi 30 gram itu 2 sendok makan ya. Nah, setelah 1 menit, 1 sampai 2 menit ini udah meresap ya. Kita mau plating ya. Kita masukkan ke dalam gelas. Ini saya mau buat untuk 2 anak saya. Mungkin kalau buat bunda-bunda atau moms di rumah yang untuk ide jualan, bisa dimasukkan ke dalam cup ya. Seperti di mall-mall tuh kan, itu dalam cup. Lalu ini nggak usah terlalu penuh. Lalu kita mau kasih susunya dulu di bawah. Jadi biar susunya tuh sampai bawahnya tuh ada susunya ya, berasa susunya. Secukupnya saja. Lalu kita kasih keju, toppingnya kejunya. Yang banyak juga nggak apa-apa. Kalau memang programnya untuk menggemukkan anak, nggak apa-apa ya, kita kasih yang banyak. Seperti ini, kita kasih lagi sama susunya. Seperti itu. Dan saya mau buat satu lagi untuk anak saya yang satu. Ini dia hasilnya, jagung susu keju atau jasuke, cemilan sehat, enak, dan mudah cara buatnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like, komen, silakan subscribe, like, dan komen ya. Juga jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat video-video terbaru dari saya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. God bless. Bye!